Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, subscriber, netizen, pemerhati, Pak Gaul Diman berada baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Saudi Arabia, yang di Palestina, yang di Brasil, yang di Korea, Thailand, Taiwan, Nusantara, Indonesia. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan, diberi kemudahan semua urusan. Pemirsa, video di depan tadi itu adalah kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021 Masehi. Kejadian itu adalah orang sana dibilang adalah Padang Kesongo yang letaknya ada di desa mana mas? Wedusan, desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Kalau ditempuh, yang terkenal di situ adalah Gedukuwu, Gedukuwu, Keradenan, Grobogan. Itu ke timur lewat Sulur, lewat Doplang, ke utara akhirnya ketemu Kecamatan Jati, Desa Gabusan, itu tempatnya. Ketika tidak terjadi letusan atau semburan lumpur ke atas, Kesongo itu memang padang rumput, pinggirnya rumput piling gitu. Di itu ada semacam tanah tapi timbul uap. Jelas itu suhunya panas sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di atasnya. Mirip seperti yang pernah ke Gedukuwu seperti itu, tetapi tidak begitu aktif. Nah, tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021 ada semburan seperti video yang sampai nampak di depan tadi. Secara ilmiah, ilmu alam mungkin bisa dijelaskan ya kurang lebih dengan proses terjadinya gunung berapi, ada hubungan dengan inti bumi magma misalnya langsung sehingga timbul tanahnya gembur, ada uap gas panas atau tersumbat timbul ledakan seperti itu. Itu mungkin yang bisa dijelaskan secara ilmiah ilmu alam. Tapi di sini seperti biasa mohon izin, kita ini manusia ditakdirkan berdampingan hidup dengan makhluk gaib yang juga sama-sama ciptaannya Allah, sama-sama makhluknya Allah. Insya Allah kami mohon izin untuk mencari tahu sisi gaibnya sehingga peristiwa itu terjadi sekarang. Doakan mudah-mudahan lancar dan insya Allah ada manfaatnya yang bisa diambil bagi anak turun Nabi Adam alaihissalam yang diberi cahaya. Doakan pemirsa, mudah lancar. Ini mediator kita di Inde siap. Nah, silakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf semua. Ya Allah, saya mohon ya Allah, makhluk gaib yang tahu dan bisa bercerita tentang kejadian di Kesongo hari ini, aku mohon dihadir ke sini ya Allah. Kalau memang tidak ada, tidak bisa dihadirkan, tetapi kalau ada, aku mohon yang hadir betul-betul yang bisa menceritakan secara gaib kejadian kebun atau ladang Kesongo di Ndoro sana sekarang meledak tadi siang. Bismillah. Sang gaib yang tahu cerita Kesongo, aku mohon hadir ke sini yang asli, yang menyerupai, yang menipu atau yang mengganggu otomatis tidak bisa masuk. Aku mohon yang hadir betul yang saya inginkan. Hadir. Allah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menghadirkan sosok gaib yang tahu kejadian hal ihwal hari ini. Kesongo kok muncrat nyemburkan lumpur, kok kamu yang datang? Ya, saya yang tahu.
Kamu lihat tangan saya ini ada apa? Lihat. Ya, lihat. Tahu resikonya kalau kamu bohong? Ya, silakan saja. Sallallahu Allahu Akbar. Sallallahu Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya kurang sopan ya. Karena Anda tahu sendiri bahwa tim goib banyak tipuan. Ya. Bahkan jin kecil sampai rumah pun bisa ngaku ini itu gitu kan. Nah, begini. Saya ingin menghadirkan, ingin tahu cara goib tentang Kesongo Bluro hari ini. Sebentar. Ya, tolong bersihkan dulu. Ada yang mau nggak? Semuanya. Bersihkan dulu. Bagi yang sering nonton konten saya, insya Allah bisa paham kenapa tata cara masukkan goib beda-beda caranya. Ada yang saya lempar, ada yang saya seperti tadi, ada yang saya tarik, setelah masuk harus dibersihkan gini-gini. Insya Allah paham. Bagi yang aktif menyimak konten-konten saya tentang tata cara saya masukkan goib, bersihkan itu. Karena apa pemirsa? Goib itu banyak tipuan. Makanya dalam belajar goib kita harus punya guru pembimbing yang benar, bukan asal-asal saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Namanya siapa? Saya. Purwo. Mas Purwo. Ya. Banyak sekali. Berapa umur sama manusia? Masih muda saya. Berapa? Sekitar 4.000 tahun. 4.000 tahun kok masih muda, udah tua di manusia itu. Tak panggil apa ini? Panggil Mas saja. Mas. Jangan tegang-tegang ya Mas ya. Saya gini tukang. Nah begitu bentuknya. Ya. Katanya hobi ngopi rokok juga ini, mau enggak? Mau lah. Mau? Tak mintakan ya. Iya. Ya Allah. Kopi, rokok lengkap mohon di hadapan ini. Kun fayakun Allah. Silahkan. Ya. Ngopi dulu, rokok dulu silakan. Kalau jago itu enak ya. Tinggal ya Allah. Kun fayakun jadi. Iya, Mas Purwo. Iya. Sebentar saya ngerokok. Ya, rokok dulu. Saya nggak boleh merokok Mas Purwo. Ya, sudah. Alhamdulillah. Seger. Ya, alhamdulillah. Mas Purwo. Oke. Sebelum saya masuk ke inti konten saya kali ini, sampean namanya Purwo. Iya. Usia 4.000 tahun. Ya. Kalau dunia manusia udah tua itu. Kalau dia kok masih muda nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah itu semusim ini ya, tapi yang kalian lihat Ya. dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah kemarin hari itu mesti kamu kenal dengan yang datang ke sini. CS-mu ya. Ya. Ini yang kemarin kita konten yang judulnya Alhamdulillah Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bernusantara, goib saling berhubungan ternyata seperti kita manusia gitu ya. Ya. Jadi kenal sama yang kesini datang kemarin. Nah, Dulu pernah perang kelihatannya kamu. kenal. Pernah kalah sama dia kan? Ya. Pernah perang kan? Pernah sering. Sering pernah. Kalah kamu kan? Ya kalah dia kan ya pasukannya beliau. Iya sudah. Gini Mas Purwo, sebelum saya masuk ke konten saya tujuannya itu, berarti Anda tinggal di sekitar Kesongo itu. Iya. Iya. Sebelum masuk ke sana, aku ingin tahu jati diri Anda dulu. Sampai golongan jin. Iya. Ya. Bagaimana asal muasal kok sampai bisa penunggu situ? Kau pengusaha utama apa enggak ini? Iya. Pengusaha utama? Enggak bohong. Udah. Nah, bagaimana awal kamu jadi penguasa utama di situ? Coba ceritakan. Semenjak awal saya tidak menetap di situ. Keliling seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia saya keliling. Nusantara? Ya. Terus? Setelah saya capek, Hmm. saya memilih tempat. Ya salah satunya di situ untuk menetap sementara. Terus? Dan setelah saya menetap di situ sementara, datanglah beliau. Tiba masanya beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu mengumpulkan semua penguasa-penguasa untuk dimasukkan Islam. Oh. Seperti itu.
dan disempurnakan. Oh gitu. Dan waktu itu saya memang belum penguasa utama, tapi saya diizinkan hadir oleh beliau. Dan setelah itu saya diberi mandat oleh beliau Sang Hyang Nurjaya untuk menjaga tempat itu dan menguasai tempat itu. Seperti itu. Oke, tentang perjumpaan Mas Purwo dengan beliau Sang Hyang Nurjaya kita pending dulu. Ya. Kita bicara lebih awal. Tadi Hempen mengatakan dulunya di situ gak ada penguasa utama ya. Ya. Dan sebelum itu Anda berkeliling Nusantara. Tahu Nusantara? Tahu. Indonesia sekarang ini lebih lagi misalnya. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi jangkauanmu seperti yang buat konten itu ya. Iya. Melihat kamu kan? Bukan goib. Tahu saya. Berarti bisa enggak Anda bercerita sisi goibnya sampai terjadi tempat Kesongo itu bagaimana ceritanya? Coba cerita. Ya. Dulu di zaman kerajaan saya sudah tinggal di situ. Ada sebuah peperangan besar antara Raden Haji Saka dan juga Ratu Dewata Cengkar. Oh. Di situ tempat matinya ke-9 prajurit dari Ratu Dewata Cengkar. Dan disitulah dinamakan Oro-Oro Kesongo. Oro-Oro Kesongo. Oh, berarti itu ceritanya. Iya. Dah, ini pernah aku dengar dari cerita manusia legenda itu berarti betul kalau gitu ya. Kalau bilang kerajaan siapa itu waktu itu? Kerajaan Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Itu kan rajanya. Ya, Kerajaannya namanya apa? kamu kan tahu. Ya sebutkan dong. Tidak apa-apa sebutkan. Sebentar. Saya mau nyebutkan, tapi ada yang datang ke sini. Nggak boleh. Ya, Kenapa? nanti timbul perselisihan. Oh gitu. Ya oke. Dan saya tidak berani. Oke, terima kasih banyak. Oke, pesan dari beliau itu ceritanya. Iya. Oke, terima kasih. Oh, jadi itu cerita legenda saya dengar ini berarti ada pertempuran antara Asisoko ya. Iya. Berarti itu jauh sebelum Nusantara kalau begitu ya? Iya. Hmm. Seperti itu. Memang tadi aku cerita sebelum itu. Kamu itu mendengarkan. Berarti ketawa kamu. Jadi gini pemirsa, menurut goib demi tidak timbul fitnah ada sesuatu yang dirahasiakan, ternyata mereka cukupnya sopan gitu, nggak asal nyeplos saja. Mana yang boleh diutarakan, kalau enggak ya nggak boleh, mungkin belum saatnya gitu. Tapi jelas lebih itu ada hubungan antara Asisoko dan Dewata Cengkar, itu aja ya. Ada apa misalnya seperti itu ya, kurang lebihnya namanya kehidupan dari mulut ke mulut kan arah ditambah dikurangi gitu kan. Iya, Pasti. Jadi itu sisi goibnya jadi seperti itu. Dari dulu tuh tanah seperti biasa. Biasa. Oro-oro. Oro-oro tanah biasa cuma untuk bertempur situ. Nah, timbullah karena ya mungkin saking saktinya, sama-sama sakti ya. Sehingga tanahnya itu gembur apa-apa gitu. Nah, ini itu sisi goib. Nah, kalau dari segi amal apa ilmu alam manusia, ya namanya tanah yang sekiranya keras, kok itu gembur itu kan mesti ada. Nek kita bilang suhu lah, suhu panas, ya. Bahkan itu airnya juga airnya asin kan. Itu kalau secara alam manusia, jangan goib loh ya, ya bisa dipahami. Itu kenapa terjadi itu? Ya karena memang dari pertempuran itu membedakan dari tanah-tanah yang di sampingnya sebagai tanda kalau di goibnya bahwa di situ pernah terjadi pertempuran keilmuan yang sangat dahsyat hingga terbentuklah suatu mata air yang berbeda sendiri. Oh, seperti itu. Itu adalah efek dari pertempuran itu. Efeknya pertuan orang sakti sampai di alam nyata ngefek timbul hubungan sama mama bumi gitu kali ya. Terus itu air asin dari mana itu? Hubungan sama laut ada? Ke laut? Tidak ada. Tapi kok asin airnya? Ya, karena itu dari keilmuan semua prajurit itu sangat sakti sekali ya, dan itu bisa sampai
menembus inti bumi sehingga airnya berubah. Oh, Balik. Yang harusnya air di situ tawar, yang tawar malah terbalik di bawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu sih gaibnya. Kalau sampai kan kami baru jin, tapi kalau kita tarik semua udah kehendak Allah gitu ya. Kuasa ilahi, subhanallah, alhamdulillah. Ilmu Allah itu nggak ada batasnya kan. Iya. Kadang orang bilang nggak masuk akal loh. Akal maksudnya berapa? Kok masukin akal itu? Lah Allah kalau menghendakkan kun fayakun jadi gitu ya. Iyalah. Nah, seperti ini kopi rokok kun fayakun silakan. Gitu. Oke, itu sambil merokok jawabnya. Ya silakan merokok. Kan kun fayakun kan? Iya, maksudnya saya jawabnya sambil merokok. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, kopi. Nah, alhamdulillah berarti sisi gaib yang banyak ku cerita kejadian orang-orang Songo itu antara itu sama itu sama lebih ya. Nah, karena efek pertemuan orang-orang zaman dulu. Iya. Nah itu kalau boleh dikatakan, maaf ya, ini manusia zaman sekarang seperti aku kan butuh waktu lah. Ada hari, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Ya. Kalau boleh tahu, kamu kan gaib juga tahu. Ya tahun berapa terjadinya pertempuran itu? Sebentar. Pertanyaanmu ini terlalu. Loh terlalu, memang begitu saya kok. Ya. Berapa tahun dari sekarang gitu loh? Itu sudah lama sekali. Sekitar 3.000-an tahun. 3.000 yang lalu, subhanallah walhamdulillah. Berarti kurang lebih dengan, coba dilihat saya. Ya. Jadi senyum loh. Bagaimana? Ya memang seperti itu. Kurang lebih Ya. dengan yang saya bayangkan ini. Allah. Berarti pernah ketemu saya bayangkan ini, pernah ketemu sampean? Jadi senyum. Ya. Nah, coba tengok ke timur ada jauh. Ada nggak kemarin kesini hadir? Ada. Banyak. Ya. Banyak sekali. Ya alhamdulillah. Jangan disebutkan. Saya tahu. Itu pun seperti ada prosesnya. Ya. Belum saatnya ya. Kalau kamu ngasih pertanyaan. Iya ya, enggak apa-apa. Bagus. Ya ini kan bagus. Oh, Saya juga diawasi. iya lebih dikeplai. Jawab ya bingung sedikit. Enggak punya jadi jawab dong, nggak tahu gitu aja. Wong aku pun kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Kita santai aja, Mas Purwo, ngerokok ngopi, nggak usah macam-macam, gitu kan? Sepenting kan pesan beli apa istiqomah itu aja kan? Ya udah. Kalau aku bolak-balik gini kan ya wajar, namanya manusia tuh. Ya itu tadi itu. Kan bilang kan saya usil orangnya kan? Tahu kan? Ya memang kamu seperti itu. Lah iya kok. Pernah ketemu pernah tarung kita dulu? Dalam mimpi tapi ya. Tapi alhamdulillah. Oke, seperti itu prosesnya. Ya. Oh ini, tadi Anda bercerita sama saya tentang dulunya situ gak ada pengusaha utama. Iya. Nah, cuma itu ya hampir-hampiran lah. Mesti kono zaman kamu dulu suka sebelum masuk Islam. Iya. Kamu ke situ mesti situ karena banyak apa? Ayo ngomong. Di situ Banyak bertapa. bertapa terus. Yang mencari ilmu lah. Itu kan ya. Seneng kamu? Senang sekali lah. Waktu itu ya. Sebelum Muslim. Terus makanya itu, kalau jinnya masih fasik, masih hobinya ngono-ngono kuwi. Ya pastilah. Berat kamu dikasih makan enak, kalau gak dimakan itu gimana? Lu wong topo kasih makan lo? Bukan saya. Apa? Saya dikasih makan. Lah iya, Ya pasti tak makan. Apa yang kamu makan? Roh-roh orang itu semua. Allahu Akbar. Makanya aku curiga, kamu suka ke situ walaupun ngumpulin Nusantara, tiba-tiba suka ke situ, mesti situ ada sesuatu bikin kamu seneng kan? Contohnya seperti itu. Ya, itu. Ini saya bilang semua dari kehendak Allah. Ya. Nah, kamu kan tahu, sebelum kamu ikut beliau Islam, mesti kan kamu ikut Ajajil, ikut Iblis. Kan ya tugasnya memang kalau tak tanya ya balik kan mah tugas saya, misalkan manusia gitu kan? Ya memang.
Tugasnya kan menyesatkan manusia. Adapun orang itu mau ikut kan salah dia sendiri gitu paling kan? Iyalah. Waktu itu kan begitu memang iblis. Kalau dari orang banyak berbuat dosa masuk neraka misalnya, iblis jadi angkat tangan kan? Ya pasti. Siapa suruh dia ikut saya mau gitu kan? Iya. Ya, memang seperti itu tugas kita. Waktu itu kamu seperti itu. Saya ngomong. Ngopi sih, wo. Ya diundang Mas Paedo ini. Woi. Jangan, Bu. Iya, dirimu ganteng Purwo. Berapa istrimu sudah? Banyak. Cucumu? Banyak lah. Udah muslim semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum tadi kau mengatakan ketemu Sang Hyang Nur Cahirwana. Itu siapa sebenarnya beliau itu? Kok siap goib? Kok ngomongkan bercerita tentang sosok goib yang bergelar Sang Hyang Nur Cahirwana. Itu siapa sebenarnya orang itu? Itu orang atau enggak itu? Beliau ya aslinya manusia. Aslinya manusia, terus Mempunyai gelar di alam gaib yang bernama Sang Hyang Nur Cahayani Nirwana. Oh, berarti itu. Seperti itu. Jadi itu manusia seperti aku ini, cuma di alam goib dikenal dengan nama yang bergelar Sang Hyang Nirwana begitu. Ya. Allah, ini yang ngomong bukan saya mentok loh Mas Purwo. Ya memang seperti itu. Oh, jadi semua goib tahu sudah itu ya? Iya. Paling kalau Saya jika berbohong ya ada resikonya lah. Seperti itu. Ya. Termasuk orang Kayangan juga tahu orang Kayangan kan? Ya tahu lah. Iya tahu lah ya. Aku jangan gitu dong. Dan kamu ya lucu gitu. Lah bisa lucu. Ya emang lucu lah, masuk gerak terus aku ya nggak bagus nanti kan. Ya. Nah itu juga tahu namanya Sang Hyang Nur Cahirwana. Jadi bukan di dunia jin saja kalau begitu. Ya. Roh pun juga kenal, iblis kenal juga. Dan Anda mengatakan itu ada wujud manusia seperti aku seperti ini. Ada. Subhanallah. Oke. Ini berarti keislaman Anda itu tak cek lagi kalau betul. Berapa tahun yang lalu itu? Ayo. Sekitar 6-7 tahunan. 6-7 tahun yang lalu. Di mana posisi beliau waktu itu? Yo. Ya. Di mana? Ayo. Timur, utara, selatan, berdaya? Di sana. Sana. Tidak boleh disebutkan. Timur, barat tuh lo. Saya mau ngomong aja, ini mendekat terus. Takut juga kamu ya? Kalau musuh yang lain, Saya menghormati. alhamdulillah. Ini tak kasih tahu ke goib yang waktu dulu di timur posisinya. Sudah tahu saya mau jawab gitu. Iya, sudah maaf saya ngomong. Biar sinkron, Mas. Ini kan tak bu. Karena kalau saya jawab, Mm-mm. yang ini makin mendekati saya. Siapa itu? Mas. Oh, bon Mas. Ya kan biar sinkron. Gitu loh. Saya tadinya mau jawab gitu. Iya ngeyel. Udah sih ya. Kalau kurang ngopi ini gimana? Ya memang kurang. Kamu saya bekerja mesti kan? Iyalah. Jadi sehat. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Kuat lagi Allah sehat. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh goib yang lain antara 6-7 tahun yang lalu, dan itu posisinya beliau di timur waktu itu. Jadi dua orang kaya kan kalau begitu ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang mau tanya, enak mana antara ikut Sang Hyang Nur dengan ikut Jajil? Ya enak ikut beliau Sang Hyang Nur Cahayani Nirwana lah. Yang benar. Iya, saya yang mengalami, yang merasakan. Gitu. Kamu golongan jin ya? Iya. Sebelum kamu Islam ikut beliau, Ya. berarti belum Muslim? Saya waktu itu. Masih fasik. Fasik. Nah, pernah nggak mendengar suatu nasihat daripada orang golongan alim bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Iya, pernah. Kenapa tidak mau kamu? Ya pada saat itu kan ya, Ayo, saya masih merasa gagal. alasan nakal ayo. Ya, Oke lah seperti yo, itu. tak pukul lah HP. Alasan ayo. Biasanya aku nakal gitu loh, masih bling gitu. Ada nggak yang menyampaikan kesampaian sebelum beliau? Ada. Siapa? Ada. Ada toh? Leluhur saya dulu juga menyampaikan. Iya. Tapi kan saya Apa? Ayo. seperti itu. Apa? Nanti saja lah. Nakal. Kayak gak masukin ini ya. Oh, iya.
Pak Edo. Oke, jadi naik ikut beliau ya. Alhamdulillah. Panjang lebar Mas Purwo udah bercerita tentang jati diri Anda, bagaimana proses jadi penguasa utama di situ sampai kamu diislamkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Jayana. Ini yang cerita bukan sampean saja. Iya. Oke. Ini kalau kamu sudah mengatakan diislamkan dan disempurnakan oleh Sang Hyang Nur Nirwana, berarti kamu juga wajib sholat. Ya wajib. Berarti yang kamu laksanakan syariat siapa? Syariat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, syariat. Kemudian untuk syariat amaliyah hakikatnya Dari beliau. dari beliau siapa? Sang Hyang Nur Nirwana. Bagaimana bentuknya itu? Ya seperti di sini. Di sini? Seperti yang kamu lakukan. Betul. Nggak bohong. Ngapain bohong? Oh iya, ya alhamdulillah tak cek cross saja. Siapa tahu ada penyelewengan. Ya seperti itu. Ya memang seperti. Sama juga prosesnya, tata caranya dari awal sampai dapat amaliyah itu. Iya. Alhamdulillah. Berarti sama dengan market yang lain. Nah, berarti ini pas pro yang asli kan gitu. Karena aku ini bodoh, gampang dibohongi saya kan. Jadi perlu biar kalau bohong kan biar ketahuan bohongnya gitu loh. Ya memang seperti itu. Ngono aku goroki aku percaya ya aku dosa. Ya perlu dihubung-hubung ke sih, berarti cocok sama gitu. Saya berbohongan Mas dihajar. Oke, tidak apa. Itu Kan kalau iso saya ae. berbohong. Ada nggak penyusup lagi dibersihkan dulu? Sebentar. Nah, Ini bukan penyusup lagi. apa? Penyerang ini. Nah, iya. Alhamdulillah. Terlihat. Hmm. Ya saya besar. Asal kita bisa berita soal Sang Hyang Nur Nirwana, mesti kelompok iblis nyerang gitu ya. Iya. Bisa dilihat konten saya yang berjudul Goib yang senang nonton channel dan gaul. Nah, itu nyata. Hanya perasanya. Oke. Sudah. Alhamdulillah sehat kembali. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku heran. Ya. Kenapa kalau konten saya itu bercerita tentang sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya itu dari golongan iblis nggak suka, kenapa? Coba ceritakan. Sungguh Yuta. Sebentar lah saya mau ketawa sebentar. Lah dulu masa memusuhi juga, eh? Dulu. Ah, iya. Kenapa masih dimusuhi? Ya karena beliau kan yang memang salah satu pemimpin yang benar, yang paling tidak disukai oleh iblis. Seperti itu. Oh gitu. Kelak akan menjadi musuh nyata bagi iblis. Oh gitu. Jadi siapapun yang mengikuti dari beliau Sang Hyang Nur Nirwana pasti akan merasakan dampak seperti yang dirasakan beliau Sang Hyang Nur Nirwana. Kurang lebih seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oh, termasuk kamu juga? Iyalah. Oh. Tapi kan alhamdulillah saya diberi keilmuan juga. Alhamdulillah. Jadi itu alasan kenapa kok iblis sangat memusuhi dengan Sang Hyang Nur Nirwana, termasuk yang mengikutinya gitu ya. Iya. Baik dari golongan manusia maupun golongan goib yang ikut beliau mesti dimusuhi iblis gitu ya. Iya pasti. Karena beliau ajarkan kebenaran tuh ya. Iya. Kebenaran secara apa itu? Dalam hal apa kebenarannya itu? Ya dalam hal syariat, hakikat juga. Allah, kamu tahu syariat? Ya, tahu tadi kan saya sudah bilang. Syariat itu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Terus kalau hakikatnya hanya menyembah Allah gitu ya? Iya. Hanya menyembah Allah, tauhid berarti kalau ya. Sama ajaran di dunia manusia sama jin ya. Allahu Akbar. Memang saya pernah membaca firman di Al-Quran tuh bahwa sesungguhnya Allah dan jin dan manusia itu beribadah, itu sama tata caranya ya? Ya memang. Alhamdulillah. Jadi syariat yang dilaksanakan adalah syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman. Adapun tata cara hakikatnya, tauhidnya adalah ikut amalnya beliau gitu. Dan tadi Mas Purwo menyampaikan amalnya sama seperti yang diamalkan kalau ini ya. Iya.
Berarti kalau saya pemahaman saya itu amalnya kan hanya membersihkan diri, memperbaiki batiniah kita, itu kan istilahnya yang atau syirik lah. Iya. Tapi dilihat seperti kita ini orang sakti, kan nggak punya apa-apa. Yang melihat itu mereka kan melihatnya dari kacamata iblis. Allahu Akbar. Saya mau sampean loh. Ya memang, saya kan juga tahu. Aku sering bilang, baru tadi siang juga ada orang kesini tanya ini itu loh. Saya nggak siapa-siapa. Yang melihat itu iblisnya. Iblisnya? Tubuhnya. Cuma dalam manusia gitu ya? Iya. Alhamdulillah, ini banyak. Makanya dan manusianya itu kan buat perantara saja. Berarti nyuruh iblis ya? Iya. Ya enggak apa-apa, itu masuk ujian juga kan, gangguan juga atau? Ya memang seperti Alhamdulillah, itu. Alhamdulillah, terima kasih. Pernah Kak malam juga di alam gaib seperti itu? Iya. Kalau gaib kan tahu perang soalnya kan? Kalau di gaib langsung perang. Kalau di manusia ini kan berbicara gini-gini. Karena ada aturan hukum antara manusia masalahnya kan? Iya. Jadi Alhamdulillah kita diberi kepahaman juga bahwa kalau orang kesini kok niatnya kok aneh-aneh, berarti singkarah ke iblis kan gitu. Iya. Beda kalau ke sini mau belajar, mengikut amalia, tobat, itu insya Allah manfaat. Contohnya, alhamdulillah semakin hari makin banyak yang ikut jamaah di sini, gitu Mas Purwo. Gitu. Di sana ada juga teman sampean kan? Teman saya di sana. Nah, jangan sebut. Pernah kamu dipanggil enggak? Saya. Hampir saja. Nah terus? Lupa beliaunya. Kedudukan saya ya? Iya. Tidak apa-apa. Oke, itu proses keislaman sampean oleh Sang Yang Nur dan Nirwana. Nah, gini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kamu sampaikan pada kami. Sebentar. Ada lagi. Saya buat Ramadan semuanya dikunci. Dekat kali masanya ini, sehingga makin kuat juga serangannya. Semua hancur. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung juga malaikat yang semuanya. Sebab malaikat juga dirantai neraka, dikunci semua. Allah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Gak ada yang sakit sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini udah banyak panjang lebar cerita tentang siapa diri Anda sebenarnya, ya. Bagaimana prosesnya sampai jadi penguasa situ. Sekarang Anda bercerita sampai bercerita tentang penguasa alam gaib yang bergelar Sayang dan Nirwana. Ya. Mas Purwo udah banyak cerita. Ngopi sih, biar nggak santai. Perang udah biasa lah, kan gitu, ya toh? Hari-hari. Dut. Ngobrolnya sama kamu. Iya, Dut. Kalau beli merokok mau merokok saya, nggak beli merokok ya. Ini kan lewat medsos, tahu alat itu? Ya, nah itu, nanti kena aturan, itulah manusia, banyak aturannya. Kamu mau tidak saya kasih rokok gaib? Mau dong? Nih, Kira kita. Enak. Oke, Mas Purwo. Sampai lucu juga ya orangnya ya. Yang lalu antara sampean dengan yang ada ini lupakan. Nah, sekarang kawan sudah kan. Nah, itu termasuk yang pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu proses, semua dari kehendak Allah kan gitu. Bahwa memang dunia tidak ada yang abadi. Iya. Masih ada perubahan. Makanya yang merasa bersalah, dosa segera bertobat gitu kan. Iya. Oke. Ini Mas Purwo, sampean tak hadirin ke sini kan karena tiba-tiba itu timbul letusan di Orok Songo itu. Yang biasanya anteng hanya uap aja, hangat tiba-tiba jeblos kayak gitu. Kalau dalam ilmu pengetahuan manusia, insya Allah karena itu berhubungan sama magma inti bumi lah. Nah, makin panas sehingga uapnya makin banyak, tertekan terus timbul ledakan, mirip seperti proses gunung berapi gitu kan. Nah, itu kalau dari manusia. Tahu sisi gaibnya, coba ceritakan. Monggo. Yang boleh jangan. Tahu kan sampai yuk lanjut.
Letusan itu kan salah satu pertanda bahwa nanti akan muncul di dunia nyata dengan gelar yang berbeda. Oh, wow. Seperti itu salah satunya. Terus yang lain lagi. Yang kedua, di situ terjadi pertempuran hebat Saat ini. Terus? antara pasukan saya. Pasukan saya kan termasuk pasukan beliau Sang Hyang Nurjati dengan iblis. Semuanya di wilayah situ. Oh, wow. Berarti kacau sana ini? Enggak ya? Kuat ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Dan panglima saya tadi sudah saya pasrah. Oh, alhamdulillah. Sang ganggu berarti? Ya, tidak ya? Berita yang menyampaikan. Oh, berarti itu ada lagi? Ada lagi aslinya. Ya sudah itu dulu. Itu dulu ya. Berarti sisi goibnya itu ada pertempuran antara pasukan Sang Hyang Widi dengan pasukan yang fasik itulah. Iya. Sehingga seperti itu dan pertanda kemunculan beliau di alam manusia gitu ya. Yang selama ini hanya di alam goib terkenal dengan nama Sang Hyang Nurjati dan itu sekarang manusianya ada. Ya, sebab belum terbuka. Ya. Nah, ini sebagai pertanda bahwa beliau akan muncul di alam manusia nyata gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Di alam nyata kan nanti gelar berbeda. Berbeda gelarnya? Berbeda. Apa kira-kira nanti? Tidak boleh saya menyebutkan. Ya saya tahu, aku pun tidak bertanya. Terus ini, kamu kan sudah ikut amaliyah beliau. Ya. Seperti yang kau bilang, seperti yang di sini. Pesan Anda buat, kalau di goib udah kenal kan sosok nama itu. Iya. Sehingga gak ragu pasti. lagi. Karena di manusia kan karena belum muncul di alam nyata manusia. Biasanya manusia itu kalau diomongin goib lebih percaya lewat wangsit, lewat mimpi, tahu kan? Dulu kamu sering ngasih wangsit, ayo. Ya pastilah. Iya, nomornya piro, Mbah? Ya bener. Ya salah satunya seperti itu juga. Kuwonge, Gondrong. Kenal lah? Tahu. Sendun. Tahu kan? Tidak kasih nomor dulu kan? Karena udah ketolan. Sekarang sudah berkawan. Iya. Nah, kadang orang kan seperti itu. Wah, aku untuk wangsit, untuk impian seperti ini dipercaya. Sehingga berarti kamu ambil rohnya waktu itu. Iya pasti. Nah, itu baru wangsit. Nah, sekarang antara sampean yang goib masuk tubuh ini bisa dialog sama saya. Iya. Pesan apa yang ada sampaikan kepada umat manusia atau Nabi Adam ini? Silakan. Ya pertama, lihatlah yang dikerjakan di sini. Seperti itu. Pertama, kalau memang perbuatannya baik dan juga timbul efek baik ke depan dan seterusnya, kenapa masih ragu? Seperti itu. Karena kalau kebanyakan teori bagi manusia, saya tidak sabar. Seperti itu. Praktek ya? Iya. Dengan berteori dengan seperti itu ya? Iya. Oh, kalian itu. kan punya mata, punya mulut. Ya mata kalian dipakai untuk melihat yang nyata. Bahwa yang dilakukan di sini, yang dilakukan beliau, serta seluruh jamaah atau muridnya itu apakah baik, apakah benar, dan juga kedepannya apakah baik juga. Kan kalian bisa menilai sendiri. Kalau memang jelek, ya tidak usah diikuti. Tapi kalau baik, kenapa kalian masih ragu? Oh gitu. Seperti itu. Ya, Mbah Parwo, terima kasih banyak. Jadi sekarang saatnya debat, bukan saatnya teori, saatnya saya praktek ya. Sudah akhir zaman soalnya kan. Karena saya juga tidak hebat dalam debat. Ini praktek ya? Iya. Ajar langsung. Sama dengan saya. Aku pun tak pandai berteori, tak pandai bersyariat saya. Pokoknya apa yang beliau ajarkan sama tak jalankan. Nah, seperti yang di sini kan, sini orang bodoh semua di sini, tahu kan? Ya. Dia itu wajah-wajahnya itu bodoh semua, toleh, lolak. Saya juga melihat dari kejauhan dari sana. Gimana? Ya tertawa. Tertawa. Lah kan pertama kenapa? Ya
kita kan sama. Bodoh-bodoh bodone ya. Iya. Cuma karena yaitu berubah samina wa ta'na semampu kita, ya alhamdulillah. Seperti itu. Ada dari yang dulu ahli maksiat, dari taat, dulu sering sakit-sakitan jadi sehat, alhamdulillah. Seperti bukti nyata tubuh yang kemasukin dulu kayak apa orangnya, coba dilihat. Dulunya kayak apa? Ini ahli maksiat sekali. Ahli maksiat sekali, lengkap ya. Anaknya gue banyak kan di tempat sampean. Banyak sekali. Entah saja. Malas saja. Kok ada yang mau ikut saya dari tadi? Diislamkan toh. Ya. Siapa yang mau ikut? Ini Apa? perempuan. Apanya? Monting. Gunti ya? Iya. Anaknya ada nggak anaknya? Ada juga ternyata. Pemirsa, jadi proses dari maaf ini nyata di dunia manusia yang semula rajin maksiat, berhasil jadi taat, ibadah, wallahu a'lam. Itu karena bukan teori, praktek langsung, ikuti amaliyah beliau gitu ya. Iya. Oke. Iya. Yang merasa apa? Ini Apa? tak jadiin satu, jadiin istri saya. Iya deh apa-apa. Dapat untung banyak. Semuanya di sini ikut saya. Allahu. Islam kok. Makanya kok tiba-tiba saya bikin konten soal horor kesongo. Ternyata ada garis-garis merah. Garis merah antara mediator, antara yang lain-lain lah, wallahu alam. Sendun gitu. Jadi cantik. Dan di jilbab merah Islam. Iyalah. Ya sebenarnya dulu nggak marah nanti. Yang dulu. Nanti saya juga izin istri dulu. Iya, jangan telonong aja, Ya, kasihan. tidak lah. Nanti kasih istri lama nanti, mentang udah tua tinggal gitu aja. Tidak. Kan berganti ya. Iya. Kan stamina saya beda. Iya, telan 12 tetes. Sepertinya saya tahu. Apa itu? Hah? Ini buat gini. Terkenal. Biar Mbak Kluding gitu ya. Allahu Akbar. Apunten ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia enggak apa-apa nih. Pro guru. Biar enggak tegang. Kan seperti juga beliau juga begitu. Iya. Ya kadang-kadang ya serius, ya guru dalam menyampaikan suatu pelajaran enggak terlalu tegang-tegang. Ya, Insya Allah dengan hati yang jernih, cahaya itu gampang dimasuki. Terima kasih Mas Purwo, seperti itu hakikat hari ini bahwa kesongo itu bedos. Ya, seperti itu pesan kamu dan kamu sampaikan pada saya. Ya. Ini akan khususnya dunia manusia lewat YouTube. Tahu YouTube kan? Nah, walaupun kamu gaib kan bisa melihat ke sana. Kalau ada orang punya jin nggak tahu apa ya, jin bodoh berarti kan itu. Iya pasti. Kan banyak di luar sana, jin masuk iso ngono ya, berarti kamu mudeng dia kan ngono. Jin dhewe bodoh, kayak wonge. Saya ketawa. Oke, baik bertugas lagi ya. Mudah-mudahan cepat selesai tugas Anda. Seperti itu. Ya, dan bagi kami yang di sini tambah-tambah semangat, tambah istiqomah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Semua dari kehendak Allah gitu ya. Kita syukuri. Ya. Silakan salam buat rekan-rekan di sana. Saya dulu sering lewat situ, tapi karena nggak tahu ya aku cuekin aja. Saya dari dulu sudah tahu kamu. Ya kan bertugas di situ muter-muter, apa tuh gondrong gitu kan? Iya, jangan diperpanjang. Iya, kan bertugas. Mau kamu ketak saya waktu itu ya, namanya tugas. Ya wajar lah, semua pakai prosesnya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tugas salam di sana ya. Salam dulu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar semua. Efeknya hilang semua Allah. Alhamdulillah wasyukurillah. Demikian pemirsa konten saya kali ini yang tiba-tiba kok saya ada ingin membuat konten tentang hal ihwal bahwa tiba-tiba itu oro-oro kesongo yang terletak di desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Buro, tiba-tiba siang tadi itu meletus atau menyemburkan lumpur ke atas setinggi 15 meter. Video depan tadi ternyata ada pesan apa di situ? Silakan disimak. Jangan heran dengan apa yang terjadi, dengan siapa datang, tapi pesannya apa itulah yang perlu kita resapi. Kita sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam harus bersikap bagaimana dan harus berbuat apa. Ini kehidupan dunia tidak abadi. Aku yakin semua manusia tahu itu. Manusia itu tahu nanti akan meninggal, setelah meninggal mau kemana.
semua terjadi atas kehendak Allah. Kebenaran hakiki mutlak milik Allah. Apabila ada kesalahan, itu karena kebodohan kami di sini, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.